mereka itu tidak bisa leluasa untuk ibadah. Karena mereka takut, dan kita lihat di depan mata kita sendiri, jamaah itu pada ditangkapin oleh petugas ketika tidak punya tasrih. Yang berbahaya lagi, mereka punya kartu tasrih, ternyata itu palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini kita membahas isu yang sangat hot di Indonesia sepanjang tahun. Walaupun kita baru selesai, tapi nanti tahun depan akan ada lagi, yaitu isu haji, tentang seputar penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu sudah hadir di studio podcast kita kali ini dengan Bapak Atas Hukum KBRI Riyadh, Bapak Dr. Erianto Nazar. Apa kabar Pak Eri? Alhamdulillah baik-baik Pak Sidki. Bajunya cerah sekali nih Pak, seperti wajahnya. Alhamdulillah bajunya cerah, mudah-mudahan kedepannya jemaah haji juga cerah. Waduh, ini kan baru selesai jamaah haji 1445 nih Pak. Iya betul-betul. Kenapa kita bahas topik ini sekarang? Ya memang ini sangat menarik ya, karena haji ini kan tiap tahun akan terjadi. Ya, insya Allah ya. Dan memang kalau kita lihat seperti kita langsung turun kemarin pada musim haji, banyak pengalaman-pengalaman yang harus kita ceritakan, kita sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada yang ingin melaksanakan haji, termasuk kepada WNI kita yang ada di Arab Saudi ini. Dan juga mungkin keluarganya ya Pak yang di Dan Indonesia. keluarganya, ya karena image kan kadang-kadang persoalan haji itu ketika keluarganya sudah berangkat, sudah dianggap aman-aman aja. Bahkan kalau meninggal di tanah suci dianggap sudah syahid. Padahal realitanya tidak seperti itu. Aduh, ini kita tahan dulu Pak, jangan diskusi dulu semuanya. Iya. Kita satu-satu dulu. Pertama kita kenalan dulu. Pak Erianto ini di KBRI sebagai apa? Kemudian kemarin waktu prosesi haji bertugas sebagai apa? Silakan dulu Pak. Jadi saya di KBRI itu sebagai atas hukum yang kebetulan sebagai perwakilan dari Kejaksaan Republik Indonesia, dan di dalam musim haji kemarin kita ikut bersama tim dari KBRI melakukan pengawasan dalam pelaksanaan haji. Di haji 1445 2024. Iya betul, bulan Juni kemarin. Bulan Juni. Dan haji 1446 ini kapan ya akan dimulai pendaftarannya ya Pak? Bapak barangkali tahu. Kalau untuk pendaftaran haji yang reguler itu kan sudah, kalau saya lihat di pengumuman-pengumuman dari Kementerian Agama, karena yang mengurus itu kan di tingkat kabupaten, itu sudah ada panggilan-panggilannya. Tapi yang untuk kasus haji khusus, nah itu kan kadang-kadang di injury time kita nggak tahu ya, karena tergantung kuotanya juga. Nah, maka dari itu podcast ini sangat penting didengar untuk jamaah haji yang akan datang juga ya Pak ya. Iya betul. Apalagi yang agak berisiko itu kan adalah jamaah haji yang ikut haji khusus, yang punya uang, mungkin berlebih rezeki, lalu tergiur dengan janji-janji akan bisa melaksanakan haji dengan baik di Saudi ini. Oke. Tadi Bapak sudah menyebut Bapak juga terlibat dalam prosesi haji ya sebagai yang ikut mengawasi di haji 1445 atau 2024. Boleh diceritakan kondisinya bagaimana Pak? Kondisi haji kemarin itu yang Bapak lihat temukan di lapangan. Oke. Baik, sesuai dengan apa yang kita temukan di lapangan kemarin, yang kebetulan juga Pak Sidki ikut ya dari tim KBRI. Kita kan sama-sama. Sama-sama. Ya memang satu sisi kita bersyukur ya karena ada penambahan kuota haji segala macam. Tapi di sisi lain kita juga ada merasa sedih, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan karena melihat begitu banyaknya jamaah yang mungkin di musim haji sebelumnya tidak dilakukan pengawasan ketat seperti tahun ini. Artinya lebih ketat mana Pak? Lebih ketat tahun ini. Nah, kalau di tahun sekarang ini kan ada kewajiban haji itu harus punya tasrih haji. Betul. Tasrih itu apa? Tasrih itu semacam izin lah, izin untuk melaksanakan haji. Jadi kalau tasrih itu kan kalau dari haji di Indonesia
sudah pakai visa haji itu sudah lengkap dengan tasrehnya. Tapi kalau untuk lokal dia harus punya tasreh Lokal tuh haji. artinya dari Arab Saudi Ya, Pak, mukimin ya, Mukimin. Nah, yang terjadi itu adalah bagi jamaah-jamaah yang tidak punya tasreh haji itu. Kita lihat bahwa banyak yang ditolak ketika masuk, ya ketika masuk mau wilayah Mekah, kota Mekah khususnya. Kan kita tahu sendiri bagaimana berlapisnya pemeriksaan. Jangankan jamaah yang mohon maaf mungkin yang biasa saja masyarakat kita. Untuk para petugas pun misalnya kita dari KBRI pun juga mental kalau kita tidak punya tasreh untuk masuk kota Mekah gitu. Ini jangankan Masjidil Haram ya Pak. Jangan Masuk Masjidil- di masuk kota Mekah pun Mekahnya. dijaga ketat. Dijaga ketat. Makanya kemarin itu kita lihat apa yang ada di berita itu bukan yang di media sosial, itu bukan bohong, tapi itu real. Jadi mereka itu ditangkap lalu dibuang ke luar Kota Mekah, khususnya ke Jeddah ya, ke Jeddah, lalu berusaha masuk lagi. Dibuang lagi. Masuknya itu kadang ada cerita kemarin bahkan lewat bukit. Jadi ada WNI kita yang cerita, yang mukimin di sini kemarin, dia cerita dulu dari Asa. Dia cerita sendiri bahwa dia tidak punya tasreh haji. Dia sebagai mukimin lewat bukit. Dia menceritakan pengalamannya bagaimana jalan di bukit. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika sudah masuk ke kota Mekah, kita lihat sendiri kalau di media sosial ada yang tinggal di hotel yang hotel itu kan sebenarnya harus ada izin juga sebagai hotel penginapan bagi jemaah haji. Sehingga mereka menginaplah di hotel-hotel yang ilegal. Yang Ilegal itu kenapa, Pak? Ya, ilegal itu karena tidak ada izin dari Kementerian Haji. Sebagai hotel untuk untuk menampung jemaah. Nah, akhirnya ada yang kena razia, penangkapan, lalu dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke Jeddah. Nah, keluar kota Mekah ya Pak? Keluar kota Mekah. Karena memang kalau kita lihat di dalam aturannya itu, mereka itu yang tidak punya tasreh itu kan lebih banyak dibuang keluar kota Mekah. Jadi tidak diberikan sanksi. Nah, kemudian juga kita lihat ada yang misalnya waktu di sekitar haram, sekitar Masjidil Haram kita lihat. Mereka itu tidak bisa leluasa untuk ibadah. Karena mereka takut, dan kita lihat di depan mata kita sendiri, jamaah itu pada ditangkapin oleh petugas ketika tidak punya tasreh. Yang berbahaya lagi, mereka punya kartu tasreh, ternyata itu palsu. Ada juga yang begitu, Pak? Ada juga itu yang. Jadi kalau lihat yang sampai berkasus itu di pengadilan di Saudi Arabia ya, di Mekah itu, mereka yang berkasus itu memang tidak murni hanya pakai visa ziarah, tapi karena terlibat dalam penggunaan tasreh palsu. Dan itu memang banyak beredar. Saya pun juga, saya jujur aja, saya melihat sendiri kartu palsu itu. Setelah saya scan, larinya entah kemana gitu. Kan harusnya saya scan itu. Ya. Larinya ke pasar kaki ya. Pasar kaki ya kan. Padahal harusnya masuknya ke Arafah kan. Ya, masuknya kan Armusna ke Arafah kan. Iya, ke Arafah harusnya. Nah, itu yang. Kemudian yang ketika kita lihat juga di masuk Arafah itu kan, di sana tasreh haji itu pribadi, bukan untuk satu rombongan. Nah, kenyataannya kemarin itu kan disiasati juga. Ada yang masuk ke Arafah itu pakai tasrih bis. Jadi mereka tidak punya tasrih semua, pakai visa ziarah. Mau masuk, kemudian bisnya disegel, bayar mereka itu. Tiap-tiap jemaah itu bayar 2.000. Kalau dalam itu 2.000 real. 8 juta rupiah ya Pak? 8 juta rupiah. Kalau misalnya satu bis itu ada 40, itu berapa duitnya untuk bayar tasrih bisnya itu. Nah, itu kemarin, ini cerita real yang terjadi. Ada salah satu kasus yang coba kita dalami juga. Mereka cerita, Pak, waktu itu mereka masuk ke dalam, Pak. Tapi untung saya kayak orang bego aja, saya nggak ngerti bahasa Arab. Padahal dia ngerti bahasa Arab. Akhirnya mereka, ini dari Indonesia, iya. Karena saya pura-pura orang bego, dia ngomong bahasa Arab, nggak ada yang ngerti, dia udah turun aja. Nah, artinya ini kan berisiko kalau mereka ketat tuh meriksa. Bahkan di dalam ketika yang kasihan kita juga itu masalah tasreh ini di penginapan haji reguler. Jadi mereka itu di haji reguler itu ada yang nyusup, yang haji yang pakai visa ziarah ini.
Sehingga kadang-kadang ya namanya kemarin itu kan tasrih itu kan agak telat didapatkan oleh jemaah. Itu bahkan saya dengar juga ada yang tadi cerita tentang penginapan yang ilegal. Jadi ketika masuk ke dalam itu disembunyikan sendalnya, dimatikan lampunya. Iya, iya, Mereka iya. nggak boleh keluar karena Iya, karena iya. takut kena razia. Jadi Iya. mereka sebut haji lockdown katanya Pak. Iya, iya. Haji lockdown karena mereka nggak mau ketahuan kena razia, jadi seperti Iya, dikarantina di betul. dalam penginapan itu. Betul, betul sekali. Jadi itu yang ketika ini ya, ketika di Arafah pun juga kita lihat mereka sendiri mengakui mereka kadang nggak turun mobil, Ya. nginapnya di dalam bus di bawah jembatan. Nah, Hmm. lalu makannya gimana? Ya makan disedekain orang, kan banyak orang ngasih makan di Betul. sana. Kalau makanan nggak kurang Pak, minuman Nggak nggak kurang. tapi bukan dari travel. Dari orang-orang yang Iya, betul, orang muslimin lah kira-kira. musinin, Iya. orang-orang dermawan yang Ya, menggunakan harusnya itu. kan travel yang handle semua itu. Nah, itulah yang Jadi haji terjadi. tahun ini tuh sama sekali berbeda ya dengan tahun lalu ya. Iya, sama-sama sekali Tahun lalu tuh berbeda. saya masih ketika saya haji ya Pak, suasana kota Mekah tuh ramai. Karena belum dilakukan seketat sekarang. Ya. Orang-orang tuh banyak di pinggir jalan, di mana kemarin tuh ketika kita ke sana sepi Pak. Hanya orang-orang yang punya tasrah yang berani keluar dan berkeliaran di jalan itu. Sepi karena takut. Sepi karena takut. Takut mereka. Itu kenapa? Karena jamaah kita kan kadang-kadang begini juga. Saya melihat faktanya kemarin itu. Ada juga pihak travel ini yang yang menakut-nakuti jamaah. Udah kalau umrahnya sekali aja udah. Padahal kan tidak ada, boleh aja mau melaksanakan umrah tiap sebentar waktu itu. Betul, betul. Nah, karena memang mereka ini ada sudah sadar ini risikonya seperti apa. Ada cerita juga Pak, mungkin Bapak pernah dengar ada yang tidak sempat bisa berhaji, jadi jamaah Indonesia datang ke sini kemudian tidak melaksanakan Arafah. Ya, betul. Haji itu kan Arafah ya Pak ya. Ya, betul. Tapi dia karena sebab-sebab yang tadi tidak ada tasreh, tidak bisa keluar dan terbatas, dibuang dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa berhaji. Ada juga cerita begitu. Ada cerita seperti itu. Padahal niat berangkat dari Indonesia nya berhaji ya. Niat berangkatnya dari berhaji. Bahkan ya ada yang juga melaksanakan haji itu waktunya sudah lewat. Nah, istilahnya kan waktu musnah. Kan mereka nggak paham. Pokoknya udah pergi ke Arafah udah. Kadang-kadang ada waktunya sudah lewat dari yang seharusnya hari Arafah misalnya. Nah, atau tengah malam itu gimana. Ya tapi kan yang penting jalan. Nah, yang berikutnya juga kita sayangkan bahwa memang mereka yang tidak sempat untuk melaksanakan haji ini, mereka itu kan tidak berani bicara. Tidak berani bicara, bahkan yang kasihan kita kalau yang sudah hilang segala macam, lalu ada yang meninggal, kita tanya sama keluarganya seolah-olah ikhlas. Udahlah, itu udah syahid dan beliau udah haji. Itu sebabnya apa Pak? Kok sekarang bisa begitu Pak? Nah, jadi begini, sebabnya itu kalau saya melihat pertama, memang bisnis haji ini menggiurkan. Waduh. Ya coba bayangin kalau ini agama loh Pak. Ini ibadah loh harusnya ini. Ya kalau saya dulu waktu di Indonesia ya, masalah ketika sudah melihat orang beribadah itu saya udah percaya aja. Tapi setelah saya lihat kejadian yang ada, memang ternyata lebih banyak bisnisnya juga bagi pelaku-pelaku travel. Saya apa adanya ya yang ngomong bahwa coba bayang, ada yang jamaah yang bayarnya itu 150 juta rupiah, 150 juta rupiah, 200 juta. Standarnya kan untuk jamaah untuk haji khusus itu kan nggak ada karena ini kan karena apa namanya itu sesuai dengan kesepakatan lah itu intinya ya. Nah, disinilah yang saya melihat kecuali kalau ada patokan dari pemerintah. Kalau haji khusus biayanya antara 200 sampai 250 itu aman. Ya kan? Tapi ini kan banyak, ada yang lebih, bahkan ada 400, ada 500. Nah, ini satu bisnis yang menjanjikan sehingga orang dengan berbagai cara memanfaatkan peluang ini. Nah, itulah timbulnya tipu daya, bohong, mengatakan bahwa nanti visa, walaupun visa ziarah, nanti bisa haji, nanti diurus di sana. Padahal tidak bisa Pak ya, visa ziarah tidak untuk haji. Sementara di satu sisi, pemerintah Arab Saudi, ya kita kan di sini sudah lihat di medsos ya, bahkan di Japri sendiri ya, Betul, di Japri dikirim SMS Pak ya. La hajja liman la tasrihala. Ya. Nggak boleh berhaji kalau nggak ada tasrihnya, ya. kan seperti itu. Nah, di mall-mall pun ada, di jalan-jalan pun ada ya. Di Indonesia pun juga tegas
bahwa pelaksanaan haji sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang haji dan umrah, orang yang melaksanakan haji khusus itu dia harus mempunyai visa, Hmm. yaitu visa haji. Nah, sehingga inilah semua diakalai. Makan yang mohon maaf aja, banyak ada juga kasus kemarin itu modusnya investasi. Investasi gimana? Ya, untuk investasi bisnis ada dam Oh, lah kayak gitu kan. Tapi kenyataannya oh, melaksanakan haji mereka. iya Nah, iya jadi iya. ada berbagai macam cara untuk mensiasatinya itu. Nah, ini kan kembali kepada bahwa ini adalah ibadah. Ibadah yang kalau kita bisniskan dengan cara-cara yang tidak baik, ya ini kan nauzubillah min zalik. Itu kira-kira. Pak Atkum, tadi kita bicara pahit-pahitnya tadi Iya. tentang gimana pengalaman haji tahun lalu. Ya tahun 1445 ya, tahun lalu secara hijriah. Kemudian apa yang sudah dilakukan, langkah-langkah hukum dan solusi, kendala dan solusinya Pak untuk menangani kerumitan masalah haji yang kemarin itu. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan masalah haji ini perlu kita sampaikan bahwa di Arab Saudi sendiri itu memang ada beberapa, sebenarnya kalau sesuai dengan data ketika kita melakukan koordinasi di Jeddah, itu ada sekitar 2.000 WNI yang bermasalah pada musim haji ini. Masalahnya itu ada yang ditangkap, ada yang dideportasi, ada yang hilang, ada yang meninggal. Nah, ada yang dikeluarkan dari Mekah. Mekah, jadi banyak. Nah, kemudian kita lihat kalau yang di Saudi sendiri yang ditangkap, nah selama ini kan berdasarkan data dari Jeddah yang kita selalu koordinasikan bagaimana perkembangannya. Kita lihat memang eh, beberapa jamaah yang ditangkap oleh apa namanya itu oleh Aparat keamanan ya. aparat keamanan lah ya di Arab Saudi ini, ada yang dideportasi. Nah, hukuman deportasi itu kan sebenarnya kalau secara aturan ada dendanya juga. Hmm. Tapi alhamdulillah kalau saya lihat dari informasi dan data-data yang ada, seperti kasus yang ada dari Tabalong ya, ya ada 98 jamaah akhirnya hanya dihukum deportasi saja, tidak dikenakan denda karena dendanya lumayan. Kemudian juga ada yang memang sampai diputus oleh pengadilan, dihukum oleh pengadilan, dan ada juga yang sampai masuk ke pengadilan kemudian bisa bebas. Ya, ada salah satu tokoh lah di Indonesia seperti kasus yang kemarin itu, dia didakwa melakukan haji ilegal Tanpa tasreh. tanpa tasreh. Nah, dan sebenarnya bukan hanya tanpa tasreh saja, tapi karena dia dianggap terlibat dalam melakukan penipuan, penipuan dalam bentuk tasreh palsu. Oh, Namun ternyata dia tidak terlibat karena itu orang lain. Ada yang dihukum, ada yang dibebaskan. Nah, itu yang dilakukan di sini. Kemudian di Indonesia, ini kan dalam penindakan lah istilahnya ya. Kita coba menindaklanjutinya karena kita dari atas hukum, ini kan wakil dari kejaksaan dan juga atas kepolisian, mencoba berkoordinasi dengan institusi di Indonesia. Menindaklanjuti kasus itu, menguraikan fakta-faktanya seperti apa, bukti-buktinya apa, dan alhamdulillah ada beberapa yang ditindaklanjuti. jadi dikejar sampai ke tanah air Pak ya Iya, masalahnya. ya, sampai ke tanah air tentu yang kita kejar itu adalah pelaku yang menyebabkan. Jadi bukan jamaahnya yang kita kejar, Justru untuk tapi melindungi jamaah Pak ya. dalam rangka melindungi jamaah. Sehingga kita berharap ini bisa jadi pelajaran, mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat teraniaya dan tersiksa jamaah. Kita Lahir batin Pak. lahir batin. Cuman kendalanya seperti ini. Kadang-kadang dari keluarga jamaah itu tidak mau untuk mengungkapnya. Malu mungkin ya Pak. Malu ya, karena memang eh, kita tidak bisa pungkiri ya, bahkan yang terlibat sebagai jamaah dari haji haji bahasa saya itu bahasa haji ilegal lah ya. Nah, itu adalah orang-orang yang pejabat, pejabat pemerintahan baik
di pusat apapun di daerah. Oh. Atau PNS lah kayak gitu. Bahkan ada juga anggota dewan. Saya juga geleng-geleng kepala saya juga. Kenapa kok ada kemarin itu ada anggota dewan, ada rektor, Wah, ini nggak banyak. apa-apa. Bapak bilang begitu di sini. Ya itu realnya, kita punya faktanya kok. Kan Hmm. kita nggak sebut orangnya. Tapi itulah, karena mungkin mereka, saya yakin mereka itu karena keinginan untuk beribadah. Kalau nggak, kapan lagi saya mau beribadah? Dan mereka terlalu percaya bahwa ini bisa ikut haji nanti. Namun ketika kita tindak lanjuti, mereka agak menutup diri. Nah, begitu juga bagi masyarakat di kampung, ya, yang orang-orang biasa, kita coba telusuri juga. Ya. Mereka juga nggak mau, udahlah Pak, kami ikhlaskan saja. Nah, padahal kita ingin untuk ini bisa terungkap. Sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi mereka, udah kami ikhlas saja Pak. Kami sudah menganggap kalau memang meninggal di sana itu udah syahid. Karena kan kalau kita di Indonesia sudah biasa dengar orang mati di Mekah itu ada laporannya jamaah. Kalau kita dengar berita ya, Ya. jamaah meninggal hari ini sekian. Jadi mereka anggap seperti itu aja. Padahal ketika mereka pergi haji belum tentu mereka sudah melaksanakan haji. Bisa jadi mungkin meninggalnya berada di Jeddah, di Taif, Betul, tidak di betul, Mekah ya Pak ya. betul. Dalam Jadi- artian tidak dalam rangka melaksanakan haji. Iya. Ya, termasuk yang dibuang oleh aparat keamanan Iya, itu ya. jadi saya memang menelpon salah satu keluarga Keluarga jamaah korban. karena berdasarkan data itu saya berhasil nelponnya. Mereka cerita, dia pun ngaku sendiri karena yang pulang ini istrinya, yang suaminya meninggal, Ya. bahwa bapak meninggal karena kecapean. Yang setelah dia hotelnya dirazia itu. Ya, ada di razia, ada yang mendaki bukit segala macam. Dia cerita sendiri. Tapi setelah itu saya coba dalami, bagaimana kalau ini kita tindak lanjut? Dia nggak Mau. mau, udahlah Pak. Ikhlas Nah, ya. ikhlas saja. Nah, kemudian juga kita sudah berupaya, dan di kejaksaan sendiri, karena kalau untuk penyidikannya ya, ini kan kalau dianggap kriminal ya, di kriminal karena ada penipuan lah. Atau di dalam Undang-Undang Haji itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu mengatakan tindak pidana kalau penyelenggara haji khusus ini mentelantarkan jamaahnya, atau dia itu tidak memberangkatkan jamaah dengan visa yang benar. Nah, itu ada pidananya sebenarnya. Nah, ini nanti tindak lanjut dari kepolisian, cuman kendalanya itu. Kendalanya dari korban yang untuk mau membuka diri itu. Kemudian dari kejaksaan juga sebagai kewenangannya juga sudah melakukan, ada kasus di Kalimantan Selatan. Mereka menggugat membubarkan travel itu. Dibubarkan. Travel Itu bikin baru lagi nanti Pak. Nah, tapi kan ada jejak digitalnya aja lah. Siapa, karena ya kita nggak tahu ya. Itu kan kalau mereka mendirikan sebuah perusahaan baru, nah ini pun dia bekas ini dulu. Artinya itu sudah dibubarkan, sudah melalui proses Ini sedang kita proses hukum ya Pak. Iya, melalui proses, karena itu melalui penetapan pengadilan. Jadi sudah diadili Sekarang lagi sedang disidangkan. Kalimantan Selatan. Ya, di Tabalong tepatnya, itu sudah masuk ranah pengadilan. Nah, ini salah satu langkah yang kita lakukan. Nah, itu kira-kira yang proses penegakan hukumnya dan bagaimana kendalanya. Ya, memang saya akui kendala-kendala itu lebih kepada karena tidak mau membuka dirinya daripada. Jadi itu Tabalong itu masih cuma satu kasus di antara yang lain Di yang antara tidak yang bisa lain diungkap yang ya. tidak bisa kita Atau tidak mau diungkap tidak oleh mau keluarga diungkap. korban. Ya, itu kira-kira. Kemudian ini yang terakhir mungkin Pak. Himbauan dari Pak atas hukum untuk calon jamaah haji 1446 atau mungkin keluarganya. Iya, betul. Itu bagaimana nih supaya tidak terulang lagi kejadian haji yang seperti tahun lalu? Ya. Yang pertama untuk jamaah yang haji yang ke depan untuk seluruhnya ya, perlu kekuatan fisik ya, kekuatan fisik. Jadi kan kita sama-sama mengalami kemarin tuh, siap-siap untuk jalan, misalnya harus berkilo-kilo karena kondisi ya, karena kayak bis kemarin itu kan sudah di stop berapa hari sebelum menjelang hari Arafah kan. Ya, Nah, itu kondisi fisik, karena ini akan mempengaruhi. Yang kedua, khusus untuk jamaah haji yang haji khusus ya. Haji khusus pastikan kalau mau berangkat itu dua. Pertama,
travel yang memberangkatkan itu sudah terdaftar di PPIH. Ya, dia sudah terdaftar sebagai travel penyelenggara ibadah haji khusus, PIHK ya, penyelenggara ibadah haji khusus. Itu pastikan. Dan juga bisa dicek rekam jejak dari travel itu sendiri. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah berangkat pastikan sudah memiliki visa haji. Bisa dicek Pak ya? Ya, kan di visa itu jelas visa haji Ya. tulisannya. Jadi kalau tidak ada visa haji, mending tidak berangkat. Nanti di sini sulit Pak ya? Ada kesulitan di sini. Karena walaupun dibilang nanti kan ada nanti dari KBRI atau KJRI yang akan ngurus. Nah, kita tidak berwenang karena kita tidak bisa masuk mengintervensi penegakan hukum yang ada di Arab Saudi. Jadi pastikan visanya haji. Pastikan visanya haji. Kalau misalnya tidak dapat visa haji, hajinya sah tidak? Ya, ini kan repot lagi ya. Seperti kalau kita bicara tentang agama ya, itu kan ada namanya syarat, ada namanya rukun. Nah, kalau dari segi negara sebenarnya tentu dianggap tidak sah. Tapi kalau dari segi agama, yang penting haji itu pergi ke Arafah kan seperti itu. Tapi bagaimanapun tentu kita harus melihat apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Ketentuan itu bukan hanya untuk membatasi, tapi ketentuan itu adalah untuk melindungi. Menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan jiwa. Coba kalau orang bebas semua lari ke sana, siapa yang bisa mengaturnya nanti? Mengendalikan jemaah hanya sekian. Apalagi jamaah haji Indonesia paling banyak sedunia Pak ya? Paling banyak. Nomor satu di seluruh dunia. Ya, itu kira-kira Pak. Tadi himbauan untuk keluarga mungkin Pak. Tadi kan untuk jamaahnya. Himbauan untuk keluarga, jangan mudah percaya karena sudah pergi ke Mekah lalu semuanya akan aman-aman saja. Bahwa semua ada aturannya di sini. Sehingga ikutilah aturan itu, dan kalau memang ada misalnya bermasalah dengan keluarga kita, sampaikan saja. Tujuan dari penegakan hukum itu adalah untuk melindungi jamaah selaku korban, ya, dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pihak-pihak, jujur aja pihak-pihak travel yang bermain di sini. Jadi bukan untuk menjelekkan dari jemaah segala macam. Jemaah saya yakin semuanya itikat baik. Kami ingin beribadah segala macam. Tapi itikat baik itu ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Atkom. Ya, sama-sama Pak Sidki. Baik, para pendengar podcast Ahlan KBRI Riyadh. Demikian ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bapak Atas Hukum, Bapak Dr. Erianto. Kita akan lanjutkan podcast kita di lain kesempatan. Mau mengundang siapa lagi atau topik apa lagi? Jangan lupa di komen di bawah ini. Subscribe dan juga like video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.